pertama kali saya lakukan itu, selain kemarin saya sudah membahas tentang jamu-jamuan herbal, ada juga hal penting yang wajib kita lakukan secara rutin, yaitu ini bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe ya bos. Mari kita berteman dengan menekan tombol subscribe agar sampean juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang mencegah penularan atau penyebaran penyakit ayam di dalam kandang atau di peternakan kita. Nah, sebenarnya metode ini sudah lama sekali saya rilis videonya, tetapi nggak apalah, kita ulas kembali materi ini, mengingat masih banyak rekan peternak atau sahabat baper yang masih mengabaikan hal-hal sederhana seperti ini. Nah, jadi ini salah satu contoh ayam-ayam saya, walaupun dalam kondisi basah ini bos ya, di luar hujan, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kondisi kandang dan pertumbuhan ayam-ayam saya sih relatif lebih aman, kecuali ada kurang lebih 3 ekor kemarin itu karena faktor ini ya, kalau sebelum pemberian pakan itu kan pada dusel-dusel saling terinjak-injak lah ceritanya. Itu ada kurang lebih 3 ekor yang agak lemas karena kemarin ada yang kakinya kejepit ya. Nah, tetapi pada intinya untuk penyakit sendiri ya alhamdulillah sampai sejauh ini kondusif aja bos. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama kali saya lakukan itu, selain kemarin saya sudah membahas tentang jamu-jamuan herbal, ada juga hal penting yang wajib kita lakukan secara rutin, yaitu ini bos. Nah, itu di sana. Kita keluar dulu ya. Nah, jadi ini kondisi di saat curah hujan, apalagi di beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami musim penghujan. Apalagi ini biasanya di akhir tahun memang biasa terjadi. Nah, masalahnya sekarang adalah biasanya di musim hujan itu lebih rentan penyakit. Jadi penyebaran penyakit ayam atau yang biasa virus, yang biasa disebabkan oleh virus maupun bakteri, itu mudah sekali menyerang kandang. Dan ada beberapa kasus juga di sini yang peternak lokal di sini yang mengalami hal naas ya. Jadi ayamnya itu bahkan masih di tenggeran, malam tidur, pagi udah jatuh gitu ya, mati. Nah, jadi untuk meminimalisir hal tersebut itu saya biasanya melakukan hal ini bos, fumigasi atau pengasapan kandang seperti ini. Nah, hal seperti ini sepele bos, tetapi kalau sampean rutin lakukan ini, insya Allah kondisi kandang sampean akan tetap kondusif dari penyakit. Karena fumigasi atau pengasapan kandang ini, pertama manfaatnya adalah mencegah penyebaran atau perkembangbiakan nyamuk ya. Jadi nyamuk juga kurang suka. Kemudian yang kedua, ketika di malam hari, ketika kita melakukannya di sore hari, itu mencegah penyebaran penyakit atau virus di dalam kandang kita melalui udara biasanya. Nah, ini dengan adanya fumigasi ini minimal itu bisa membunuh virus dan bakteri yang ada. Tapi pada intinya hal inilah yang kita lakukan bos ya. Kapan dilakukannya? Itu dilakukannya pagi hari jam 9 dan sore hari jam 6. Durasinya kurang lebih 2-3 jam ya. Biasanya kalau saya pakai seperti ini 2 jam 3 jam ke depan baru habis bos. Nah, ini bayangin aja bos, ini kondisi gelap sekali ya. Ini baru selesai hujan deras, dan kondisi kandang sangat basah, lembab ya. Dan hal ini kalau kita tidak cegah,
dengan melakukan, salah satunya dengan melakukan fumigasi seperti ini. Disinilah nanti biasa terjadi penyakit ayam-ayam kita tiba-tiba mengantuk, lemas, nggak mau makan, ya ujung-ujungnya mati. Nah, ini adalah salah satu pencegahannya. Bahan bakar yang biasa saya pakai itu adalah ini. Jadi ini bahan bakarnya, bos. Saya pakai tempurung kelapa, ya, tempurung kelapa seperti ini dengan sabut-sabutnya, itu yang saya pakai. Atau kalau mau yang lebih bagus, biasanya sih kalau orang-orang tua kita dulu, ya, melakukannya dengan menggunakan daun kakao atau daun coklat, ya, itu juga bagus. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya dapat informasi ketika saya coba tanya-tanya ke orang-orang tua yang masih menggunakan metode lama, itu biasanya mereka memberikan saran pakai tempurung kelapa atau sabut kelapa, ya, dan daun kakao, ya. Jadi ya saya manut aja, karena terbukti mereka pelihara ratusan bahkan ribuan diumbar begitu saja, ayamnya tetap sehat dan alhamdulillah tidak ada yang, boleh dikata tidak ada yang mati, ya. Peliharaannya itu dalam kondisi sehat-sehat saja. Tetapi ya secara rutin dilakukan hal seperti ini, pengasapan kandang seperti ini. Nah, ini kan kalau tidak dicegah nih, bos, wah, luar biasa ini, bos. Nah, kemudian selanjutnya selain melakukan fumigasi dan pengasapan, kita juga perlu melakukan penyemprotan. Apalagi dalam kondisi cuaca seperti ini, lembab dan basah, saya menganjurkan sampean melakukan penyemprotan menggunakan cuka, ya, cuka makan. Dan juga kalau bisa itu seperti di sana, ya, jadi botol cuka dibuka tutupnya kemudian digantungkan di sekitar kandang, lakukan seperti itu, bos. Jadi ini contohnya juga, ini bisa menekan penyebaran nyamuk, karena nyamuk itu juga biasa jadi salah satu pengantar, ya, jadi pengantar penyebaran penyakit itu sendiri. Oke, bos, jadi itu saja pemaparan singkat kita tentang bagaimana mencegah penyebaran atau penularan penyakit di kandang kita, apalagi di saat musim-musim hujan seperti ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi dan tetap bisa memotivasi sampean yang masih berternak, peternak skala rumahan mandiri, ya. Oke, itu saja, bos. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.